Putra mahkota ada di sini. Sese. Selamat datang Yang Mulia. Sese. Sudah berat untukmu. Selama aku bisa melihat Yang Mulia lagi, aku sama sekali tidak merasa teraniaya. Selama setengah bulan terakhir aku menyalahkan diriku sendiri setiap hari. Tapi sekarang melihatmu baik-baik saja, aku merasa lebih tenang. Aku tahu bahwa jika kamu melihatku kelelahan dan lelah, kamu akan lebih menyalahkan dirimu sendiri dan lebih khawatir. Mengetahui bahwa Yang Mulia juga merindukanku setiap hari membuatku sangat bahagia. Permaisuri Putra Mahkota, tulisanmu semakin bagus sekarang. Sekarang aku punya lebih banyak waktu luang, tulisan saya secara alami akan membaik. Inger, kamu dengar? Kemarin King Wanhol baru saja dibebaskan dari kurungan. Putra Mahkota langsung bergegas menemui selir Zhao. Di sana mereka dikurung di rumah, jadi Putra Mahkota tidak bisa masuk. Kami bahkan tidak dikurung di sini. Tetapi rasanya seperti dikurung. Permaisuri Putra Mahkota sudah sakit selama sekitar 1 bulan sekarang. Selain datang pada hari pertama dan membuat keributan Putra Mahkota, sama sekali tidak datang ke sini. Jangan terlalu keras. Fakta bahwa Permaisuri Putra Mahkota tidak disukai oleh Putra Mahkota bukanlah hal baru. Apa yang perlu dikejutkan? Aku akan mencabut mulut para pelayan yang tidak tahu diri ini. Yongniang, jangan khawatirkan itu, biarkan mereka pergi. Yang Mulia, Aku bukan orang yang dia sukai, aku dipaksakan padanya. Dia tidak mau dan aku juga tidak mau. tapi Yang Mulia, kamu peduli pada Putra Mahkota. Jika tidak, kamu tidak akan sedih selama ini. Aku sedih sebelumnya karena tidak bisa kembali ke negara 11 dan menikah dengan seseorang yang tidak ingin aku nikahi. Tapi sekarang aku sudah memikirkannya karena aku tidak bisa kembali. Aku seharusnya hanya bahagia di sini. Aku tidak akan memikirkan hal yang menyedihkan lagi, Yang Mulia. Yongniang dengan berpikir seperti ini. Aku merasa jauh lebih baik, bukankah itu hal yang baik? Bagus, selama itu membuatmu bahagia. Permaisuri Putra Mahkota, jika kamu punya waktu hari ini, kenapa tidak pergi menemui selir Zhao? Selir Zhao? Kenapa aku harus mengunjunginya? Kamu dan selir Zhao tinggal di Istana Timur. Terakhir kali selir Zhao dikurung selama setengah bulan. Jika kamu tidak mengambil tindakan, orang akan bergosip di belakangmu. Sejak terakhir kali Putra Mahkota salah paham padamu, kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan. Aku tidak akan pergi, dia bisa percaya apapun yang dia mau. Putri Mahkota, Yongniang, aku tahu kau ingin yang terbaik untukku. Tapi aku ingin hidup bahagia sendiri, aku tidak ingin merasa perlu menyenangkan dia maupun orang yang dia sukai. Permaisuri Putra Mahkota, aku tahu kau merasa teraniaya, aku hanya khawatir untukmu. Aku berharap kau dan Putra Mahkota bisa melupakan perseteruan masa lalu dan semua orang di Istana Timur bisa rukun. Tapi sayangnya aku tidak berguna. Aku telah mengecewakan ajaran Ibu Suri Agung. Bisakah Yang Mulia memberikan hukuman mati kepadaku? Yongniang, jangan seperti ini, cepat bangun, aku akan pergi. Hadiah apa yang harus kita siapkan untuknya? Hadiah? Nona muda Permaisuri Putra Mahkota sudah datang. Antarkan Permaisuri Putra Mahkota masuk. '"
Sisi memberi salam kepada Permaisuri Putra Malda. Sejak kau menikah ke Istana Timur, aku belum melihatmu, jadi aku memutuskan untuk mampir hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Aduh. Ini apa? Dari mana kau dapat barang busuk itu? Dan kau berani memberikannya kepada orang lain. CC ini adalah anggur fermentasi terbaik dari negara 11. Terlihat seperti ini karena harus ditutupi lumpur untuk memerangkap esensi anggur. Aku mengambilnya dari maharku untukmu. Barang bagus apa yang bisa ada di tempat barbar sepertimu? Aku pikir kau hanya menggertak. Apa maksudmu menggertak? Kenapa kau tidak mencobanya? Siapa tahu apa yang kau masukkan ke dalamnya? Siapa yang berani meminumnya? Apa maksudmu? Kenapa aku harus memasukkan sesuatu ke dalamnya? Biar kau tahu, pertama kali kau melihat CC dia jatuh ke kolam, kedua kalinya kau membuatnya dihukum. Tidak hanya sekali atau dua kali kau mencoba menyakitinya, tidak akan ada yang baru jika kau mencoba lagi. Aku tidak ingin diganggu olehmu. CC ini untukmu. Siapa yang mau sampah ini? Ambil kembali. Aku memberikannya padanya, bukan urusanmu. Tidak berarti tidak jaga-jaga kalau kau membawa bahaya. Siapa yang menyakiti siapa? Aku menyakiti orang, tapi kau bahkan membunuh. Membunuh di medan perang dan kau menyakiti seseorang sekarang tidak sama. Kebaikan kecil. Yang Mulia Permaisuri Putra Mahkota tidak bermaksud jahat. Diam. Diam. Biar kau tahu, jika kau tidak mau meminumnya, aku akan meminumnya sendiri. Lepaskan. Nona muda. Nona muda. Nona muda, kau baik-baik saja. Nona muda. CC kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Apa yang kau coba lakukan sekarang? Dia berdarah, kau harus menghentikannya. Pergi, kalau bukan karena kamu dia tidak akan terluka. Mulai hari ini kamu tidak diizinkan masuk ke pavilion King Luan. Aku. Pergi, keluarlah. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Keluar. CC. Cepat-cepat panggil dokter. CC. Sakit tidak? Yang Mulia, apakah Anda tidak akan menemui Putri Mahkota? Mengapa aku harus menemuinya? Dia yang menyebabkan luka ini. Aku pikir Anda sebenarnya tidak membencinya. Apa maksudmu? Maksudku? Meskipun Anda memanjakanku, Anda tidak boleh terlalu jelas. Anda pengertian dan elegan. Sekarang sudah baik. Anda harus beristirahat, aku akan pergi sekarang. Apakah Anda akan datang ke pavilion King Luan malam ini? Guru besar ingin aku belajar cara mengurus urusan istana, aku tidak akan datang. Jadi Ibu Suri tidak mengatakan bahwa aku mengabaikan urusan istana dan marah padamu. Baiklah. Jika cinta antara dua orang itu nyata, mengapa mereka harus menghabiskan waktu siang dan malam bersama? Putra Mahkota mengurus urusan istana adalah hal yang baik bagi rakyat. Yang Mulia dan aku punya banyak waktu bersama di masa depan. Anda benar, aku akan pergi sekarang.
Kakak kelima kemampuan berenangmu hebat, untung kamu menyelamatkan putri ke-9 tepat waktu. Salam kepada Ibu Suri. Berbangkitlah. Permaisuri putra mahkota, wajahmu terlihat jauh lebih baik. Kesehatanmu pasti telah membaik secara signifikan. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Suri. Aku baik-baik saja sekarang. Putra mahkota, dia baru saja sembuh dari penyakit, kamu harus lebih memperhatikannya. Aku pikir dia bahkan tidak sakit, dia hanya melebih-lebihkannya. Aku tidak sakit, kamu yang sakit. Gadis biadab tanpa sopan santun. Sopan santunmu merusak hadiahku untuk Permaisuri Zhao dan mengusirku dari paviliun King Luan. Kamu benar-benar pandai dalam tidak masuk akal. Yang mulia telah tiba. Salam kepada Ayahanda. Salam kepada Yang Mulia. Berbangkitlah semua, boleh bangkit, kita semua adalah keluarga. Tidak baik untuk terlalu sopan. Kapan Yang Mulia sempat mengunjungi Istana Kining? Beberapa hari lagi adalah hari Buddha. Tahun ini berbeda dari masa lalu. Ada putra mahkota dan permaisuri. Seluruh dunia tahu tentang ini. Aku ingin mengambil kesempatan ini. Biarkan putra mahkota dan permaisuri putra mahkota mewakili keluarga kerajaan dan menyambut utusan dari berbagai negara. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan pengalaman. Permaisuri, bagaimana pendapatmu? Kurasa itu ide yang bagus. Oh iya, kamu pernah bilang padaku bahwa kamu khawatir pakaian putra mahkota dan permaisuri mahkota. Mungkin tidak selesai karena kurangnya waktu, kan? Bagaimana persiapannya sekarang? Kebetulan sekali. Yang Mulia, lihatlah, pakaian santai dan gaun sudah ada di sini. Aku sedang mempersiapkan untuk mencobakan pada putra mahkota dan permaisuri mahkota. Apakah Yang Mulia ingin melihatnya? Permaisuri mahkota. Kamu pergi dan lihat apakah pas. Hasil kerja Biro Sutra Istana memang berbeda dengan yang lain, sangat detail. Permaisuri mahkota. Rawatlah pakaian ini dengan baik, ini dibuat khusus untuk Euphoria. Menurut aturan istana, kamu tidak bisa memakai ini setiap hari. Terima kasih, Ibu, aku mengerti. Yongniang, ini hanya pakaian, kamu tidak perlu merawatnya seperti ini. Kurasa pakaian ini sangat halus dan rumit. Jika benangnya robek, itu akan buruk. Pakaian ini dibuat dengan keterampilan yang luar biasa. Aku ingat saat masih muda aku melihat Permaisuri Mingyuan juga punya satu. Aku juga tidak sengaja merusak salah satu benang emasnya. Ketika Yang Mulia memakainya, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan sembarangan menyentuhnya. Kamu ceroboh, begitu kamu sentuh sutranya akan jatuh. Yang Mulia, Kamu sedang apa di sini? Yang Mulia, apakah kamu ingin makan malam di sini? Dia tidak akan makan di sini. Lupakan, kamu bisa pergi sekarang, jangan siapkan apapun, aku hanya akan duduk sebentar. Ya. Kamu ke sini untuk apa?
Ibu menyuruhku untuk mengajarimu aturan tentang Yufuojie. Apakah kamu tahu asal-usul Yufuojie? Yufuojie adalah hari untuk memperingati kelahiran Buddha. Pagi itu kita akan pergi ke kuil 10.000 Buddha untuk menghormati Buddha dan memberikan makanan untuk para biksu. Kita akan lakukan ritual Yufuo dan menyiram air ke patung Buddha untuk membersihkannya. Kemudian kita akan mulai menyiram air satu sama lain, menyalakan kembang api balap perahu naga dan... Baiklah, berhenti berpura-pura peduli. Kamu membunuh begitu banyak orang tapi kamu harus berpura-pura murah hati di depan Buddha, itu konyol. Kamu sekarang adalah permaisuri mahkota, bisakah kamu berpikir sebelum berbicara? Kamu bisa bilang itu di depanku, tapi begitu kamu keluar dari ruangan ini, jangan katakan itu lagi, aku takut kamu akan mempermalukanku. Jangan meninggikan suaramu padaku hanya karena aku belum menikahmu dengan pisau bukan berarti aku sudah memaafkanmu. Biar ku katakan padamu, aku hanya sedikit lebih sopan padamu karena kamu membangun kuil peringatan untuk kakekku. Apa hubungannya kuil peringatan itu denganmu? Aku membangunnya karena aku ingin menghormati Han Tomur sebagai pahlawan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, tapi kamu perlu mengerti apakah kamu mampu melakukannya. Keluar! Aku tidak ingin pergi ke Yufuojie denganmu. Ketika aku berpikir harus pergi ke Yufuojie dengan pembunuh sepertimu, aku merasa jijik. Kamu merasa jijik pergi ke Yufuojie denganku? Aku bahkan tidak mau membawamu. Kamu tahu tidak banyak orang yang ingin pergi ke Yufuojie denganku tapi tidak punya kesempatan. Kamu bicara tentang Sese ya? Kamu datang hari ini supaya aku memberikan pakaian untuk Hari Buddha kepada Zhao CCMU ya? Aku akan memberikannya. Lagi pula aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi lagi. Siapa bilang aku? Kamu pintar. Kamu tidak mau pergi dan ingin Sese yang pergi, supaya kamu bisa lapor ke ibuku. Jadi Sese akan dihukum lagi ya? Jangan khawatir. Aku hanya akan bilang aku sakit. Aku tidak akan membuat CCMU dalam masalah. Kalau begitu kamu lebih baik berakting dengan baik. Pangeran Mahkota. Permaisuri Mahkota, kenapa Yang Mulia membawa pakaian itu? Biarkan dia membawanya. Lagi pula aku tidak peduli. Aku tidak datang ke sini untuk bertengkar dengannya. Apa yang sedang kulakukan? Yang Mulia, apa ini? Permaisuri mahkota menyebabkan tanganmu terluka, ini hadiah permintaan maaf. Tapi ini pakaian yang seharusnya dipakai oleh Permaisuri Mahkota. Melanggar aturan jika aku memakainya. Jika Permaisuri tahu, dia akan menyalahkanku karena tidak mengerti status dan aturan. Tidak akan terjadi, kamu tidak akan disalahkan kali ini. Terima kasih Yang Mulia. Permaisuri Mahkota, apakah kamu benar-benar membiarkan selir Zhao pergi ke Yufuojie untukmu? Tentu saja gadis dari negara 11 tidak pernah ingkar janji. Bagaimanapun juga tangan selir Zhao terluka karena aku. Jika dia senang menerima pakaian itu, Li Chengyin juga akan senang. Maka dia tidak akan datang ke tempatku dan membuat kekacauan, itu akan tenang dan damai. Tapi jika kamu tidak menghadiri festival Buddha, apakah kamu tidak takut Yang Mulia dan Permaisuri? Aku sudah sakit begitu lama, jadi sakit sekali-sekali karena dingin seharusnya normal. Bagaimanapun juga Yang Mulia dan Permaisuri hanya butuh proper. Mereka tidak benar-benar peduli apakah itu aku yang pergi. Tapi Permaisuri Mahkota, Yongniang, aku tidak ingin pergi, tapi jika dia mau, bukankah itu hal yang baik? Jangan repot-repot. ya? Di mana Permaisuri Mahkota dia tidak datang? Permaisuri Mahkota terkena flu, jadi dia meminta cuti sehari. Melanggar tradisi jika Pangeran Mahkota tidak ada yang mendampingi. Jadi selir Zhao adalah penggantinya.
sehingga tidak ada kesalahan dalam agenda. Bukankah dia baik-baik saja beberapa hari yang lalu? Apakah karena penyakitnya belum sepenuhnya sembuh? Permaisuri mahkota tidak lagi seperti selir biasa. Sebagai permaisuri kamu harus merawatnya. Aku mengerti. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Berangkat ke kuil 10.000 Buddha. Aduh. Aku sudah melihat kenangan yang sangat aneh akhir-akhir ini. Dokter kekaisaran bilang itu hanya mimpi, tapi itu sangat nyata. Di sisi lain, apa yang dikatakan permaisuri padaku tentang bertemu dengan pencuri, aku tidak punya ingatan tentang itu. Aku merasa seperti kehilangan kenangan yang sangat penting. Aku ingin menemukannya. Guru, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah hari ini festival Buddha? Semua kerabat kekaisaran akan mengunjungi kuil 10.000 Buddha untuk berdoa. Aku menunggu di luar kuil untuk melihatmu. Tapi kamu tidak pernah datang, jadi aku datang ke sini. Aku sakit jadi tidak bisa pergi. Sakit. Kenapa kamu sakit? Aku tidak benar-benar sakit. Aku hanya bilang pada permaisuri bahwa aku sakit. Kenapa kamu melakukan itu? Itu karena Li Chengin dan Zhao Sese-nya. Bagaimanapun upacara kekaisaran itu rumit dan membosankan, lebih baik kamu tidak pergi. Tapi hal paling menarik dari festival Buddha adalah pamerannya. Sayang kalau kamu tidak pergi melihatnya. Pameran. Apa yang menyenangkan di pameran? Pameran punya banyak hal menyenangkan, ada tarian singa, akrobat api, menangkap ikan mas, dan pertunjukan dari perbatasan barat. Kudengar penyihir Persia lebih baik dari peramal. Mereka bisa melihat masa lalu dan masa kini, kamu hanya dengan sekali lihat. Penyihir Persia. Mereka bisa melihat masa lalu dan masa kini. Aku ingin pergi melihat. Bagus, hebat, bagus, bagus, bagus. Pemilik toko bisa minta 2 patung gula. Ini dia. Jangan menangis. Kenapa kamu menangis? Tunggu aku. Apakah kamu penyihir Persia? Bisakah kamu melihat nasibku? Aku akan melihatnya. Gujian ini penyihir Persia yang kamu ceritakan padaku, kamu juga harus biarkan dia melihat nasibmu ini.
Kalian berdua punya jodoh dari dua kehidupan. Tapi keduanya tidak akan berakhir baik. Kalian harus berpisah. Apa maksudmu jodoh dua kehidupan dan ditakdirkan untuk bertentangan? Ini guruku. Aku benar-benar pikir kamu bisa melihat masa hidupku sekarang, tapi ternyata kamu penipu. Ayo pergi. Xiao Feng pergi ke kolam harapan dengan adu, aku akan menemui kalian nanti. Aku ingin melihat apa lagi yang akan dikatakan si penipu ini. Cepatlah kalau begitu. Adu kita bertemu dengan lebih banyak penipu. Percayakah kamu bahwa kura-kura yang baru saja kita lepaskan akan kembali? Ayo ikut aku. Yang Mulia dan aku berada di atas menara Vermilion setiap tahun untuk merayakan hari raya bersama warga. Aku sangat bahagia. Tahun ini terlihat lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Setiap festival Buddha, aku berdoa agar Buddha melindungi kerajaan Li. Agar angin dan hujan datang tepat waktu, dan untuk kedamaian serta kemakmuran. Agar wargaku dapat hidup dengan baik. Hari ini aku melihatnya. Aku merasa bahagia dan tenang. Yang Mulia menunjukkan rahmat peduli pada warga dan mengelola negara dengan baik. Kontribusi Anda adalah berkah bagi rakyat. Yang Mulia bijaksana. Negara yang damai dan makmur juga berasal dari kontribusi Anda. Terima kasih Yang Mulia. Menteri Gao, sejak Anda menjadi Menteri Pendapatan, ekonomi terus meningkat dan ada keseimbangan impor dan ekspor. Persediaan militer juga melimpah. Karena orang-orang seperti Anda yang rela mengorbankan diri demi orang lain. Warga kita dapat hidup dengan damai. Menteri Gao, aku akan memberikan hadiah yang sesuai. Yang Mulia Anda memujiku, aku hanya menjalankan tugasku. Yang Mulia telah mengubah sistem pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh warga. Setiap kali ada bencana Anda membuka gudang pangan untuk siapa saja dari kerajaan Li. Pemilik rumah memiliki tempat tinggal mereka, petani memiliki tanah mereka, dan pedagang memiliki bisnis mereka. Anda peduli pada ide dan perasaan warga, semua orang berterima kasih atas pemerintahan Anda yang luar biasa. Baiklah, baiklah, baiklah. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Benar apa yang sedang terjadi? Kemarilah. Aku akan memukulmu. Bagus, bagus. Sangat mengesankan. Semua orang lihat baik-baik. Jangan tertipu oleh si penipu ini. Aku akan memukulmu. Bagus. Ah Zhao, lihat apa yang terjadi. Ya, Aku akan menegurmu atas nama semua orang. Bagus, bagus. Jangan bergerak. Bangun. Jangan bergerak. Putri mahkota, kamu baik-baik saja?
Jenderal Pei Zhao, kenapa kamu di sini? Lihat gadis ini pasti orang baik. Dia bisa memukul babi-babi kotor itu seperti itu. Mereka jelas lebih banyak. Mereka lebih banyak itu tidak benar. Apakah itu kaisar di atas gedung itu? Siapa yang melakukan hal seperti itu? Kembali ke istana dan cari tahu dengan baik apa yang baru saja terjadi. Jangan biarkan para menteri menganggap ini sebagai lelucon. Aku akan menuruti perintahmu. Siapkan kereta dan kembali ke istana. Berangkat ke istana. Putra mahkota bawa putri mahkota dan Zhao Landi ke Qingning Hall bersamaku. Ya, mari kita kembali ke istana. Putri mahkota kembali ke istana bersamaku. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang rusak? Jangan khawatir putri mahkota, aku akan menggantinya 2 kali lipat. Tolong. Mereka seharusnya sudah diberi pelajaran sejak lama. Benar kan? Senang melihatnya. Orang-orang jahat ini mereka akan dihukum. Apa yang kamu lakukan? Sebentar lagi katakan bahwa aku yang melarangmu pergi. Yang Mulia Permaisuri sedang menunggu, masuklah. Kami memberi hormat kepada permaisuri. Bangun. Putra mahkota, kamu bilang putri mahkota sakit dan tidak bisa bangun. Itu sebabnya kamu membawa Zhao Landi. Lalu mengapa putri mahkota muncul di tengah kota sendirian? Ibu dialah yang berpura-pura sakit, kakinya tumbuh di tubuhnya sendiri. Jika dia ingin pergi ke suatu tempat, bagaimana aku tahu di mana dia? Putri mahkota. Menjawab ibu, akulah yang tidak ingin pergi. Festival Buddha adalah acara besar, tapi aku tidak mengerti semua aturan dan tradisinya. Aku takut merusak reputasi keluarga kerajaan jika aku pergi. Kamu. Apa yang kamu katakan membuat ibu salah paham bahwa aku tidak mengizinkanmu pergi. Pertama, kamu berpura-pura sakit dan bilang tidak bisa pergi, lalu kamu muncul di Vermilion Tower untuk membuat ayah dan ibu melihatmu. Kamu melakukan ini karena aku pergi ke tempat CC pada malam pernikahan kita, kamu hanya cemburu. Kamu bersedia melakukan apa saja hanya untuk membalas dendam padaku. Aku membalas dendam padamu? Jangan lebay, siapa yang datang ke tempatku dan membuat keributan? Siapa yang bilang aku gadis barbar dan akan merusak reputasi keluarga kerajaan? Siapa yang mengambil pakaian hanya untuk membawa selir Zhao ke festival? Yongniang bisa menjadi saksiku. Benar, aku tidak ingin kamu pergi. Aku takut kamu akan membuat keluarga kerajaan kehilangan reputasinya. Diam. Kamu tahu tidak, jika kita mengejar tuduhan, kalian semua baru saja melakukan kejahatan berbohong kepada kaisar. Xiao Feng adalah putri mahkota dinasti Li. Meskipun ada ketidakpantasan, siapa yang berani berkomentar? Apakah kamu bilang dengan membiarkan selir sampingan menghadiri festival dan bukan putri mahkota keluarga kerajaan tidak akan dipermalukan? Zhao Landi, kamu cukup berani. Permaisuri, aku tidak tahu apa yang aku lakukan salah. Putra mahkota selalu hati-hati dengan kata-kata dan tindakannya, kali ini pasti kamu yang mempengaruhinya untuk melakukannya. Kamu bilang kepada putra mahkota untuk membuat putri mahkota berpura-pura sakit. Aku tidak. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, hukumanmu adalah
tinggal di istanamu sendiri merenungkan kesalahanmu sambil berlutut dan membaca naskah Buddha. Permaisuri, situasi ini tidak ada hubungannya denganku. Mengapa kamu menghukumku? Kamu bahkan berani melawanku. Karena kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan salah, maka aku akan menghukummu dengan berlutut selama sebulan. Kamu harus berlutut selama 6 jam setiap hari dan tidak boleh melangkah setengah langkah pun dari Cleardew Hall. Sampai kamu memikirkan dengan jelas di mana kamu salah. Ibu, situasi ini tidak ada hubungannya dengan CC. Akulah yang tidak ingin membawa putri mahkota. Benar, Ibu, akulah yang tidak ingin pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Lan. Pangeran Mahkota, apakah hukuman ini tidak cukup berat menurutmu? Ibu Suri. Yang mulia, jangan bicara lagi. Saya siap menerima hukuman saya. Saya berterima kasih kepada Permaisuri atas kasihnya. Landi? Saya sudah banyak bicara padamu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu ingin melampiaskan kemarahanmu pada CC. Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimana bisa kau masih membela dia? Jika selir Zhao benar-benar berbudi luhur dan lembut, maka meskipun kau ingin dia menggantikan Permaisuri Pangeran Mahkota, maka dia tetap akan menolak rencanamu. Bagaimana mungkin dia mengabaikan tradisi istana dan memakai gaun yang ditujukan untuk Permaisuri Pangeran Mahkota? Kamu sekarang adalah Pangeran Mahkota. Kamu tidak bisa hanya mencintai Zhao Landi saja. Xiao Feng adalah Permaisuri Pangeran Mahkota sejati Istana Timur. Ya, aku tahu. Aku permisi dulu. Minggir. Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota. Permaisuri memiliki dekrit kekaisaran, tidak ada yang boleh masuk ke Hall Cleardew. CC. Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota, kasihanilah Landi agar dia tidak menerima hukuman lebih. Aku akan bicara beberapa kata dengannya lalu pergi mundur. Baiklah, Yang Mulia. CC. Yang Mulia, CC, akulah yang menyeretmu ke dalam ini. Jika aku tahu bahwa membawamu masuk ke istana untuk berada di sisiku akan menyebabkan situasi seperti ini, aku lebih memilih berpisah denganmu dan memberimu kebebasan. Aku takkan pernah membiarkanmu menanggung keluhan. Yang Mulia, apakah Anda masih ingat kata-kata yang kutulis untukmu? Sekuntum bunga satu dunia. Sehelai daun satu pencarian. Sebuah melodi satu panggung. Satu kehidupan untuk satu orang. Aku tak pernah menyesali keputusan yang kuambil saat itu. Harapanku satu-satunya adalah di kehidupan ini kita takkan pernah meninggalkan satu sama lain. CC. Situasi ini benar-benar telah membebani CC. Aku awalnya berencana menimpakan semua kesalahan pada diriku sendiri, tapi aku tidak menyangka bahwa CC akan mengambil kesalahan itu. Zhao, apakah menurutmu aku terlalu berat sebelah dengan melakukan ini? Ini urusan pribadimu. Urusan pribadi? Sebagai Pangeran Mahkota Istana Timur. Zhao, aku akan pergi ke Cheng En Hall untuk bermain sandiwara. Aku harus membuat semua orang tahu bahwa aku yang bertindak sebagai penjahat dan menindas permaisuri Pangeran Mahkota. Dengan cara ini, jika Xiao Feng melakukan kesalahan di masa depan, mereka akan berpikir bahwa itu aku yang memaksanya melakukannya. Mereka tak akan menyalahkannya. Akan dilakukan seperti ini.
Di mana permaisuri pangeran mahkota? Yang mulia dia sudah tidur, yang mulia dia sudah beristirahat. Aku sudah tahu kau orang seperti ini, kau mengingkari janji, tapi aku salah percaya padamu. Apa maksudmu? Kamu hanya bilang padaku bahwa kalian berdua akan pergi ke kuil 10.000 Buddha. Kamu tidak memberitahuku tentang pergi ke gerbang Zukue. Kamu bodoh dan tidak kompeten. Jika kamu sudah meneliti norma-norma etika dari festival mandi Buddha, maka kamu seharusnya tahu bahwa ayah dan ibu kaisar akan muncul di gerbang Zukue saat itu. Aku bahkan tidak akan menghadiri festival mandi Buddha. Kenapa aku harus meneliti norma-norma etika? Oke, meskipun kamu tidak mengerti hal-hal itu karena kamu bilang kamu sakit, seharusnya kamu tetap di istana. Kamu bermain dengan Ryu di depan gerbang Zukue di hadapan ayah dan ibu kaisar, apa maksudnya itu? Kalau begitu itu karena kamu kurang berpikir panjang. Kalau kamu tahu akan seperti ini, seharusnya kamu mengikatku di dalam aula Shen, and aku tidak akan bisa pergi kemana-mana. Jadi kamu mengaku? Kamu sengaja melakukan ini. Pertama kamu membuat janji palsu, lalu kamu sengaja muncul membuat ibu kaisar melampiaskan amarahnya pada Sese yang tidak bersalah dan menghukumnya. Li Chengyin, sejak masuk sampai sekarang hanya kamu yang terus bicara. Biar aku bilang. Hao Landi menyayangimu tapi aku tidak. Yang terbaik adalah kalian semua menjaga jarak dan tidak ada hubungan satu sama lain. Oke, ingat kata-kata yang kamu ucapkan hari ini, kita berdua tidak ada hubungannya lagi. Yang mulia. Aneh. Yang mulia, tidak ada yang memintamu untuk menyayangiku, Yang mulia. Yang mulia, tenanglah, tetap di tempatmu. Cien. Aku bilang padamu, Yang mulia, sampaikan perintahku mulai hari ini tidak ada seorang pun di Istana Timur yang boleh berbicara dengan permaisuri mahkota. Jika aku tahu ada yang berbicara dengan permaisuri mahkota, aku akan mencabut lidahnya dan menghukumnya dengan kerja paksa. Apa yang terjadi? Aneh, kenapa mereka menghindariku? Permaisuri mahkota, Yongniang. Permaisuri mahkota Putri Yongning dan Luoxi datang untuk menemuimu. Mereka ada di dalam menunggumu. Yongniang, kamu tahu kenapa semua orang di Istana Timur sengaja menghindariku? Kamu tahu tidak bahwa Pangeran Mahkota mengeluarkan perintah, bahwa tidak ada seorang pun di Istana Timur yang boleh berbicara denganmu? Apa? Jadi ternyata seperti itu? Permaisuri mahkota kedepannya cobalah untuk tidak bertengkar dengan Yang Mulia lagi. Kalau tidak ada yang bicara padaku, ya aku tidak akan bicara. Siapa yang takut padanya? Yongniang, taruh bunga-bunga ini di vas untukku. Yongning, Luoxi, sudah lama aku tidak melihat kalian. Xiao Feng, aku dengar kakakku memerintahkan bahwa tidak ada seorang pun di Istana Timur yang boleh berbicara denganmu. Aku khawatir kamu akan bosan, jadi aku mengajak Luoxi untuk datang dan berbicara denganmu. Kamu bahkan tidak tahu hal-hal apa saja yang terjadi belakangan ini. Zhao Sese itu kamu bisa lihat, dia licik dan penuh strategi. Kakak Pangeran Mahkotaku sangat buruk dalam menilai orang. Kamu terlalu banyak bicara. Xiao Feng, hari ini adalah ulang tahun Luoxi. Benarkah? Kita harus merayakannya? Tidak perlu. Nenek buyutku ingin mengadakan pesta, tapi aku tidak suka keramaian. Bagaimanapun juga ulang tahun terjadi setiap tahun. Tidak ada yang perlu dirayakan. Pesta di istana terlalu banyak aturannya, tentu saja tidak menyenangkan. Kalian ingin keluar dari istana? Keluar? Aku mau. Aku punya teman yang punya rumah minum di Pasar Timur. Kita bisa merayakannya di sana malam ini, oke? Oke, ayo pergi. Luoxi. Ayo aku. Aku juga mau ikut lihat sama kamu. Bagus kalau begitu. Malam ini di gerbang timur para prajurit berganti jaga pada seperempat pertama Haishi. Haishi dari jam 9 sampai 11 malam, seperempat pertama jam 9.30 malam. Di sana, baiklah. Oh iya, besok ulang tahun Sese. Aku ingat karena waktu kita kecil dia datang ke istana dan ibuku memberinya hadiah. Kenapa kamu ingat ulang tahunnya? Ulang tahunnya tepat setelah ulang tahunku.
Apa yang ingin kamu katakan padaku? Beraninya kamu tidak berani menjawab saat aku berbicara padamu. Tidakkah kamu takut aku akan melaporkanmu ke ratu untuk menghukummu? Yang mulia, aku tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mengizinkan orang-orang di Donggong berbicara dengan putri ke-9? Ratu sedang mengawasinya, jelas ingin menggunakannya untuk menekan CC. Semakin sedikit dia berbicara, semakin sedikit masalah yang akan dia hadapi. Selama kamu mengikuti dan melindungi putri mahkota kamu tidak perlu khawatir. Ya. Jenderal-jenderal. Masuk. Isi sampai penuh. Ayo. Nak, ada apa? Kamu lama tidak masuk, kapan kamu jadi pendiam begini? Cepat cicipi daging kambingmu. Apa yang terjadi? Aku terus merasa ada sesuatu yang menggangguku. Tapi aku tidak bisa melupakannya dan juga tidak bisa mengingatnya. Benar, hampir lupa urusan penting hari ini ulang tahun salah satu temanku. Karena itu malam ini aku ingin memesan seluruh toko ini untuk merayakannya. Aku sudah membawa uang muka. Tuan sangat dermawan. Baiklah, aku akan membersihkan tempat ini malam ini. Jaga baik-baik teman-temanmu. Kalian silakan menikmati makananmu. Cepat. Bangun keluar. Tuan-tuan ini. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah penjaga istana. Baiklah, bersihkan ini. Cepat ambil ini. Tolong tunggu sebentar, tuan-tuan. Apa yang dia nyanyikan? Ganti lagu lain. Cepat ganti. Maaf, tuan-tuan itu sudah meminta lagu ini. Ketika aku selesai, aku bisa menyanyi untukmu. Omong kosong, ganti, ketika aku menyuruhmu menggantinya. Cepatlah. Mohon tenang, tuan-tuan, bagaimana dengan ini? Lagu ini akan segera selesai jika kalian menginginkan sesuatu yang lain. Ketika dia selesai, dia akan menyanyikan apapun yang kalian inginkan. Apakah itu baik? Aku ingin dia menggantinya sekarang juga. Apakah kau sedang? Tempat yang begitu indah. Dari mana sekelompok katak jelek yang tak tahu malu datang? Siapa yang disebut katak jelek itu? Bukankah kau meminta sesuatu yang sudah kau tahu jawabannya? Duduklah. Apa dengan dua orang ini? Kalian tampak lebih tampan daripada penyanyinya. Hah? Minumlah denganku. Aku benci dua jenis orang. Satu yang menindas yang lebih lemah. Yang lainnya adalah mereka yang melampaui batas dirinya sendiri. Dan ternyata kau adalah kedua jenis itu. Adapun araknya aku bisa minum denganmu. Tapi sepertinya kau tidak bisa menanganinya. Kau. Para tuan, mohon redakan amarahmu para pejabat. Aku akan memanggilmu seorang tabib preman macam apa kalian ini. Sebaiknya kalian pergi-pergi sana. Tuan, mohon tenang. Cepat kejar mereka. Berhenti, jangan lari. Jangan lari, kalian berdua pergi ke sana cepat. Ya. Apa yang kalian lakukan? Hati-hati. Berhenti.
Ya Tuhan, akhirnya kau di sini. Kau tidak tahu betapa kacaunya keadaan tadi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Feng telah menyinggung beberapa pejabat, mereka baru saja lari ke timur. Gu Jian, aku tidak bisa menemukanmu sebelumnya, cepat dan pergi. Kejar mereka. Sepertinya pertarungan ini tidak terhindarkan. Jenderal Pei. Jenderal Pei. Minggir, permaisuri Mahkota mahkota. apa? Bantu aku menangkap orang-orang itu. Minggir. Jenderal Pei. Siapa itu? Jenderal Pei, aku Zhang Ken, pengawal tentara kiri. Membuat keributan di jalan raya, apakah kalian masih mematuhi hukum militer? Aku tahu kesalahanku. Karena kamu sudah tahu kesalahanmu, cepat kembali untuk mengakui kesalahanmu. Ya, saya akan mendengarkan perintah Anda. Pergi. Ya. Xiao Feng. Gu Jian. Saya dengar dari Miluo bahwa kamu menyinggung beberapa pejabat kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, kamu tidak tahu ini, tapi tadi setelah para pejabat itu melihat Jenderal Pei, mereka ketakutan dan lari terbirit-birit. Biar saya perkenalkan dia padamu, ini adalah Komandan Pasukan Pengawal Istana Timur Jenderal Pei Zhao. Permaisuri Putra Mahkota, sudah larut, kamu harus kembali ke istana. Saya tahu saya harus kembali ke istana, tapi hari ini saya khawatir kamu harus mengantar, bukan hanya saya. Apa maksudmu dengan ini? Ayo. Permaisuri Putra Mahkota ini. Ayo kita pergi, Permaisuri Putra Mahkota. Karena kamu memilih hadiah untuk Putri Luoxi, kenapa tidak memilih sesuatu yang lebih mahal? Apa yang kamu tahu? Banyak barang mahal di istana, saya ingin mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan di istana. Kamu bisa menemukan berbagai barang aneh dan langka dengan datang ke pavilion Wei Pin kami. Toko Anda memang memiliki banyak barang bagus. Saya dari negara 11, apakah Anda memiliki barang khusus dari sana? Anda datang ke tempat yang tepat. Karena Anda dari negara 11, maka Anda seharusnya tidak asing dengan batu malacita. Ya benar, ada banyak batu malacita ini di kampung halaman saya. Biru dan hijau bertemu, warna cerah dan berkilau. Ini memiliki tekstur alami seperti sutra tebal. Bahkan di negara 11 ini langka dan berkualitas tertinggi. Ini benar-benar indah. Lihat. Batu malacita melambangkan kedamaian dan kemakmuran, memberikan ini kepada Luoxi sangat cocok. Pemilik toko yang ini saja tolong bungkus untuk saya. Oke, dan kemudian tolong tulis 2 nama di atasnya. Tulis Luoxi di satu dan Zhao Cece di yang lain. Oke Tuan. Kenapa kamu memberikan satu untuk Zhao Cece? Besok adalah ulang tahunnya. Kamu benar-benar dermawan. Nyonya Zhao adalah orang yang cukup baik. Berikan dia uangnya. Kenapa toko Anda juga memiliki permata glasir berwarna? Pemilik toko, tolong bungkus beberapa untuk saya. Oke Tuan. Untuk apa kamu membeli ini? Menggunakan permata glasir berwarna untuk membuat sabuk adalah keahlian saya. Benarkah? Saya tidak percaya. Jika kamu membuat satu untuk saya, maka saya akan percaya. Kamu pikir aku anak umur 3 tahun? Aku tidak seperti kamu. Menggoda aku percuma. Aku ingin memberikan ini sebagai hadiah untuk seorang teman. Untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali, tapi kamu sama sekali tidak berterima kasih padaku? Kamu adalah guruku, menyelamatkan aku adalah kewajibanmu. Ini toko. Yongning pelan-pelan. Cepat, pelan-pelan. Hati-hati, cepat-cepat. Lihat kereta Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng, Xiao Feng. Salam untuk kedua putri Jenderal Pei. Kenapa kamu yang datang? Mana Xiao Feng? Istri Putra Mahkota memintaku untuk menjemput kalian berdua. Ayo kita pergi. Putri, tolong pelan-pelan. Istri Putra Mahkota sangat lincah dan tidak terkendali. Tapi kalian berdua putri telah tumbuh besar di istana sejak lahir dan sangat paham aturan istana.
Aku minta kalian berdua putri untuk tidak keluar. Kamu di sini untuk menjemput kami atau menghentikan kami? Aku memang berjanji pada istri putra mahkota bahwa aku akan menjemput kalian berdua. Tapi kamu tahu peranmu. Kamu sangat tahu sifatku. Selama aku ingin keluar apapun yang kamu lakukan, aku akan mencari cara. Yongning, jangan bicara seperti itu, ini tugas Jenderal Pei. Jenderal Pei, hari ini adalah ulang tahunku. Biasanya selain mengunjungi kuil dan menghadap para sesepuh bersama ibuku, aku tidak pernah keluar istana. Setelah sekian lama aku selalu ingin merayakan ulang tahunku sendiri. Bisakah kamu mengabulkan keinginanku ini? Jika kamu khawatir, kamu bisa ikut dengan kami. Kami berjanji akan kembali lagi istana bersamamu sebelum Zishi, antara pukul 7 malam hingga Jika kamu dimarahi, maka jangan banyak bicara, aku yang bertanggung jawab. Bagaimanapun juga ada kakak kelima, ayo kita pergi. Jangan khawatir. Ini anggur yang enak. Kucing mabuk, kenapa kamu sudah mulai sebelum tamu datang? Cepat pergi ke dapur dan bawa hidangannya ke sini. Tunggu. Kamu Putri-putri. Xiao Feng, akhirnya kamu datang. Luoxi, selamat ulang tahun. Kamu suka? Cantik, ini batu merak hanya ada di negara 11. Kenapa kamu tidak memberiku hadiah? Aku ingat, bagaimana mungkin aku melupakanmu? Aku tidak tahu apa yang kamu suka, tapi aku akan memilih dengan hati-hati saat ulang tahunmu. Selama itu darimu aku suka. Teman-teman Xiao Feng ada di sini? Perkenalkan mereka padaku, orang seperti apa yang membutuhkan pengawalan dari Jenderal Pei. Ini teman baikku Miluo. Ini Luoxi dan Yongning, teman terbaikku dari istana. Halo. Luoxi, lihat betapa cantiknya teman Xiao Feng. Nona Miluo, aku sudah mendengar Xiao Feng berbicara tentangmu. Dia bilang kamu adalah teman terbaiknya, sekarang aku bertemu denganmu. Kamu benar-benar murah hati, hangat dan menawan. Ini pertama kalinya seorang gadis memujiku seperti itu. Di sini izinkan aku memperkenalkan anggur yang aku punya. Baiklah, ayo pergi. Di sini lihat. Ini adalah koleksi pribadiku. Pria suka anggur yang lebih kuat. Tapi untuk gadis rasa buah lebih mudah diminum. Lihat, aku punya anggur tusu roh embun musim gugur. Anggur misti melowu, anggur musim semi, anggur kuncup teratai. Cendana dingin, anggur 1000 mil, anggur aprikot pasir emas. Ada juga anggur hedong, anggur kayu manis, anggur mineral mutiara. Anggur bunga pir dan anggur ruo xiachun. Nama-nama anggurnya terdengar sangat bagus, aku belum pernah mendengar begitu banyak jenis. Jenis anggur apa yang biasanya kamu suka minum? Aku belum pernah minum sebelumnya. Tidak mungkin kamu belum pernah minum anggur? Maka untuk ulang tahunmu kita akan minum sepuasnya, ayo pergi. Miluo, kamu tidak bisa. Ini ulang tahunnya dan aku mentraktirnya anggur, apa salahnya? Dia tidak sepertimu. Apa yang tidak sama? Dia belum pernah minum sebelumnya. Justru karena dia belum pernah minum sebelumnya, dia harus minum. Jika seorang wanita belum pernah mabuk, bagaimana dia bisa belajar hidup dengan sadar? Tidak apa-apa, aku bisa minum. Bagus, ayo pergi. Ini minuman yang enak. Yongning, anggur ini sangat kuat. Jangan minum lagi.
Jangan minum lagi. Bersulang. Bersulang? Ah, ambil itu darinya. Bersulang. Bersulang. Yingning. Aku adalah kelinci kecil. Kelinci kecil. Aku ingin menyendiri. Yingning. Apa yang kamu lakukan? Kelinci kecil, ayo kita kembali ke istana. Ayo kita kembali. Bangun-bangun, kita akan kembali ke istana. Aku bukan kelinci kecil, aku burung. Burung, kenapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Burung. Yongning, apa yang kamu lakukan? Yongning, terbang. Aku terbang. Cepat. Lailana. Gelasnya. Yongning pelan-pelan. Terbang. Terbang, pelan-pelan, hati-hati. Terbang, berhenti terbang. Aku burung. Yongning, aku burung. Turun cepat. Aku burung, cepat turun. Terbang. Yongning, cepat turun. Terbang, aku burung. Terbang. Berhenti terbang. Terbang. Angkat gelasku. Aku mencari bulan terang dan beralih ke bayanganku, sekarang kita bertiga. Dalam hidup, pencapaian harus membawa kebahagiaan yang utuh. Jangan biarkan piala kosong menghadap bulan. Bulan Yongning, apa baris selanjutnya? Burung. Jenderal Pei. Bagaimana kalau aku membacakan puisi untukmu? Kacang merah tumbuh di tanah selatan, saat musim semi tiba mereka tumbuh beberapa cabang. Aku berharap kamu memetik lebih banyak, ini yang paling dirindukan. Biar aku membacakan lebih banyak puisi untukmu. Bulan menjadi penuh di atas laut, menerangi seluruh langit. Itu membawa ke hati yang terpisah renungan malam yang panjang. Pelan. Xiao Feng. Biar aku katakan, ini adalah saat paling bahagia saat minum. Benar. Ya, bahagia. Kamu tidak boleh memberitahu ayah kaisar, jangan katakan padanya. Jangan katakan ayah kaisar. Kepala kuda ini ada bunganya. Bunga. Aku juga mau bunga. Aku mau bunga. Lihat, bunga. Kalian berdua mabuk, itu terlalu menakutkan. Lihat bunga yang cantik. Putri mahkota kamu akhirnya kembali, Yongyang. Putri mahkota, aku meminta kamu memberikan kami hukuman mati. Bukankah aku sudah kembali? Cepat bangun. Putri mahkota, besok adalah ulang tahun Zhao Landi, jangan lupa siapkan hadiah untuk dikirim. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuknya, ingatkan aku untuk mengirimkannya besok. Putri mahkota, tunggu sebentar, cepat bantu Putri mahkota mandi dan berpakaian. Ya? Putri mahkota? Putri mahkota? Perintahkan dapur istana untuk menyiapkan semangkuk mie panjang umur dan kirimkan ke Zhao Landi nanti. Beritahu Zhao Landi bahwa Putri mahkota khusus meminta dapur istana membuatkannya untuknya. Ya?
Landi putri mahkota benar-benar tidak menganggapmu serius. Kamu hanya punya satu ulang tahun dalam setahun tapi yang dia kirim hanya semangkuk mie panjang umur. Menurutku dia mungkin cemburu padamu. Dia cemburu karena pangeran mahkota hanya menyayangimu, membuatnya sombong dan mengejekmu sebagai putri mahkota. Sebaiknya kamu tidak makan mie ini biar aku yang membuangnya. Tidak karena ini hadiah dari putri mahkota. Maka aku harus memakannya. Dan aku harus menikmatinya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu cari? Aku mencari sesuatu yang kamu sembunyikan. Apa itu? Berikan padaku. Apa ini? Apa urusannya denganmu? Pasti sesuatu yang kamu gunakan untuk menyakiti orang lain. Ini yang harus aku berikan kepada seseorang dalam beberapa hari untuk membuat gelang pelindung. Aku harus memberikannya dalam beberapa hari. Jika aku kehilangan satu, kamu yang akan bertanggung jawab. Kamu masih bisa duduk tenang? Kenapa aku tidak bisa duduk tenang? Zhao Landi makan mie panjang umur yang kamu kirim dan sekarang menderita muntah dan diare. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Kapan aku menyuruh seseorang mengirim mie kepadanya? Kamu berani bertindak tapi tidak berani mengaku? Aku tidak melakukannya, jadi kenapa aku harus mengaku? Wanita 11 selalu memiliki sikap yang lapang. Tapi kamu tidak menyelidiki situasi dengan jelas dan tidak menghibur Zhao Landimu, malah menuduhku tanpa alasan. Dengan otakmu, apakah kamu masih layak menjadi pangeran mahkota? Kamu masih berani berbicara seperti ini padaku? Apa kamu percaya aku tidak akan meninggalkanmu? Lalu apa jika kamu meninggalkanku? Yang mulia, maafkan dosaku. Ini tidak ada hubungannya dengan putri mahkota. Mie panjang umur itu dikirim olehku. Tapi aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa hari ini adalah ulang tahun Zhao Landi. Dan jika putri mahkota tidak memberikan hadiah apapun, itu akan seperti. Tapi putri mahkota belum bangun. Jadi tanpa izin aku bertindak gegabah sebagai tuan dan meminta seseorang untuk mengirim semangkuk mie panjang umur. Tapi aku tidak menyangka Zhao Landi akan muntah dan diare karenanya. Aku tidak akan pernah menyakiti Zhao Landi. Aku akan menyelidiki perkara ini dengan baik. Ini semua karena aku bertindak gegabah. Tolong berikan hukuman mati padaku. Karena kami tidak melakukan apa-apa, diarenya tidak ada hubungannya dengan kami. Yongniang, jangan selalu meminta hukuman mati. Cepat bangun. Kamu berlutut lama-lama membuatku lelah. Putri mahkota, kata itu tabu, kamu tidak boleh mengatakannya.